Pasca dituding melakukan penipuan dan penggelapan oleh seorang wanita bernama Titing Suryana Sarnani, Marissa Haque angkat bicara. Titing yang menyebut Marissa Haque tak kunjung mengembalikan uangnya senilai 20 juta rupiah ketika satu dari dua pekerjaan yang mereka sepakati gagal terlaksana justru mendapat jawaban berbeda dari istri Ikang Fauzi tersebut. Menurut Marissa yang didampingi Ine manajernya menyebut bahwa Titing sendirilah yang membatalkan acara tersebut secara sepihak. Yang ngebatalin program itu adalah Titing, ya. Jadi saya sama Titing itu bukan yang pertama kali kerjasama. Sudah ada 4 pekerjaan, 3 sukses dengan jangka waktu emang setahun, 2 tahun, dan kemudian ini di tahun ini, yang satu ini tahun ini juga yang tidak berhasil itu. Kemudian saya dalam hidup nggak pernah deh kayaknya karena sakit, karena apa gitu, membatalkan kontrak yang saya sudah terima, honorarium saya full. Saya tidak pernah membatalkan kerja dengan Titing, tapi Titing secara sepihak membatalkan sendiri, dan kemudian yang dia sudah berikan itu honor saya, memang segitu rate saya, dia minta kembali. Dari awal itu kan sudah kita jelaskan bahwa kesepakatan yang dibangun ketika itu adalah 2 item kegiatan. Yang kemudian Mbak Titing sendiri sudah sampaikan bahwa yang satu itu jadi loh, tapi kalau yang satu itu belum tentu. Maka kemudian mereka sampaikan, ya udah kalau begitu di DP dulu deh sebagai tanda jadi. Makanya di DP lah 2.500.000. Selain menguak dugaan penipuan dan penggelapan oleh Marissa Haque, Titing bersama kuasa hukumnya juga sempat melayangkan somasi kepada pihak Marissa. Dan somasi tersebut diakui Marissa sudah ia tanggapi dengan mengirim Ine manajernya. Dari hasil pembicaraan mereka, Ine menyebut sudah terjadi kesepakatan bahwa Marissa akan mengembalikan uang dengan cara mencicil. Dan pada saat itu, Ine juga sudah mengirimkan tanda jadi senilai Rp100.000. Tapi hal ini yang justru membuat Titing naik pitam. Setelah itu kami dapat surat somasi. Mbak Icat kalau nggak salah dapat surat somasinya hari Kamis. Kamis minggu lalu. Jumat langsung loh, saya 1 kali 24 jam kita ke situ. Jumat pagi, niat baik. Saya ke sana, saya nemuin itu Bapak Jamaludin itu dengan santun, dengan sopan nerima saya kasih kronologis juga, saya jelasin. Mbak Ica punya rencana, insya Allah nih, saya bilang mau tiap bulan secara angsuran ya bayar 1 juta, tapi nggak ke rekening Titing, kami nggak mau ada hubungan lagi sama Titing. Jadi kita stop hubungan sama dia, orang gila udah stop gitu loh, nggak mau. Saya nggak berpengaruh kegilaannya dia, saya tahu. Jadi kami mau kasih lewat rekeningnya Pak Jamaludin. Lawyer. Kata Pak Jamaludin, waktu itu secara lisan disaksikan juga sama adik saya, sama stafnya 2 orang itu berkanannya, oke, setuju. Nah, Mbak Marissa memang menunjukkan itikat baiknya, tapi juga diikuti dengan pelecehannya, penghinaannya, dengan seolah menganggap remeh Mbak Titing karena dari kampung, ya orang mungkin nggak tahu apa-apa. Kalau mendingan beliau kan sekolahnya tinggi, detailnya banyak, ya jadi ya 100.000 ya Mbak bayangkan lah kalau memang kita berharap 20 juta dikirim dan itu sudah disepakati terus tiba-tiba diminta rekening, ya senang kita lah, wah ini berarti duit saya nih dibalikin nih. Tahu-taunya yang dibalikin cuma 100.000 doang, 19.900.000, itu berarti taruhlah 1 tahun 7 bulan, emang kita cicilan motor apa? Keengganan Marissa Haque mengembalikan uang senilai 20 juta rupiah atas kesepakatan kerja yang batal terlaksana bukan semata karena jumlah uangnya. Marissa mengaku ia takut terlibat masalah yang lebih jauh karena uang tersebut diduganya akan digunakan untuk memuluskan proyek pekerjaan mereka. Kecurigaan Marissa bermula dari pesan singkat yang disampaikan oleh Titing sendiri kepada dirinya. Percakapan Titing kepada Mbak Ine untuk minta honor saya kembali. Tadinya awalnya 10 juta saja, tapi akhirnya dia minta total dikembalikan untuk menyogok oknum Pemda. Lihat ya. Nggak mau segitu besar, hanya 100.000 oleh karena alasannya untuk menyogok PNS, pegawai Pemda Konawe. Nggak mau kita gitu. Itu cuma luapan emosiku sama dia, sudah keterlaluan gitu. Ya itu trik bendahara mana coba disebut, kita tidak berhubungan. Saya ini banyak, nggak ada trik itu, dia tergerak hatinya. Begitu dia kasih, saya bisa banyak lagi yang buat dia, kan begitu. Orang dikasih yang begini
kembalinya akan lebih banyak. Tak terima dituding melakukan tindak penipuan dan penggelapan, Marissa Haque tak tinggal diam. Ia mengaku akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Lalu apa kata pihak Titing terkait langkah yang akan diambil oleh Marissa Haque tersebut? Seharusnya kalau artis lain, kalau yang IO yang ngebatalin itu tidak ada kewajiban, itu hangus gitu loh. Nah, kita kasih tahu juga kan nanti insya Allah kita pakai lawyer juga untuk yang Polda Metro Jaya, nanti waktunya kita akan informasikan. Ya jangan begitulah. Kemarin kan udah ada niatan baik Mbak Marissa untuk mau datang ke sini, dan tentu kami juga berharap agar penyelesaian masalah ini bisa tuntas, bisa selesai. Tapi kan juga tidak datang. Malah yang terjadi kan beliau menanggapi lalu kemudian mulai menyampaikan hal-hal yang sudah di luar dari substansi. Tolong difokus aja, ini orang kecil. Uang 20 juta bagi masyarakat Gorontalo sama besarnya kayak di sini 20 miliar ya. Konawe, sorry. Kendari. Uang 20 juta sana kayak sini 20 miliar, kira-kira begitu. Jadi jangan kemudian orang kecil mau nuntut hak dituduhnya lakukan pencitraan, mau numpang tenar. Dan di segmen Was-Was selanjutnya, apa reaksi Elma Theana ketika mengetahui Reza Artamevia melaporkan Gatot Brajamusti? Seperti apa pula heboh broadcast tentang dugaan beredarnya permen bercampur narkotika?